أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku, dan tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-7 namanya Al-A'raf ayat 187. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali bersama ibu dan bapak di Lembaga Kursus Baca Al-Quran Islamic Center Surabaya, mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk mencintai Al-Quran dengan M5. Apakah M5 itu? Yaitu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya bisa beristiqomah untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk melaksanakan amal-amal yang soleh. Dengan doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-7 Al-A'raf ayat 187. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menegaskan bahwa hanya Dialah yang mengetahui saat terjadinya hari kiamat itu. Kepastian terjadinya hari kiamat dan apa yang terjadi pada hari kiamat sudah banyak dijelaskan oleh Al-Quran. Akan tetapi khusus yang berkenaan dengan saat terjadinya hari kiamat itu tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran. Hal itu hanya berada dalam ilmu Allah semata-mata. Kita dapat menarik pelajaran dari peringatan ini, bahwa tak seorang manusia pun yang tahu kapan akan terjadi pada hari kiamat. Dengan demikian berarti kita tidak boleh mempercayai ramalan atau berita bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sekian atau saat tertentu. Peringatan ini berlaku umum untuk masa kapanpun. Ternyata sampai masa kita sekarang, hal ini memang sering terjadi. Entah di dunia barat, di Afrika, atau di tanah air kita sendiri, ada saja orang atau golongan yang percaya bahwa hari kiamat sudah dekat, akan terjadi pada waktu-waktu tertentu dengan menyebutkan saat akan terjadinya. Banyak orang yang percaya dan tertipu dengan ramalan atau berita yang dibuat orang dengan mengaku pemuka agama. Akibatnya ada yang sampai menelan korban. Yang menanyakan saat terjadinya hari kiamat itu ialah orang Quraisy. Ayat ini turun di Mekah. Di Mekah tidak ada orang Yahudi yang memberitahukan dan mengajarkan kepada orang-orang Quraisy tentang kerasulan, hari berbangkit, surga dan neraka. Berbeda halnya dengan orang-orang Arab Madinah yang sudah banyak bergaul dengan bangsa Yahudi. Mereka mempunyai pengertian tentang kenabian dan hari berbangkit. Jika orang Quraisy menanyakan tentang hari kiamat itu, maka sebenarnya pertanyaan itu dilatar belakangi anggapan mereka bahwa hari kiamat itu tidak mungkin terjadi dan merupakan suatu berita bohong. Allah menggambarkan pikiran mereka dengan firman-Nya, yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haqqu ala innal ladhina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalim ba'id. Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari kiamat itu segera terjadi, dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh. Surat Asy-Syura ayat 18. Karena isi pertanyaan itu merupakan keingkaran
Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, disuruh untuk menjawabnya dengan jawaban yang sangat bijaksana. Nabi menjawab bahwa persoalan kapan terjadinya hari kiamat itu bukan persoalan manusia, bukan pula persoalan Nabi, tetapi persoalan itu kepunyaan Allah semata-mata. Hanya Dia yang mengetahui saat terjadinya peristiwa kiamat itu dan bagaimana proses terjadinya. Nabi ditugaskan oleh Allah untuk memperingatkan tentang kepastian hari kiamat dan kedahsyatan yang terjadi pada waktu itu sesuai dengan berita Al-Quran. Orang Quraisy ingin memancing jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan dari jawaban itu mereka bermaksud mencemoohkan dan mendustakannya, dirahasiakannya saat terjadinya hari kiamat, mengandung hikmah yang besar bagi orang-orang yang beriman. Mereka dengan hati pasrah menyerahkan persoalan yang bakal terjadi pada hari kiamat itu hanya kepada Allah. Dialah yang akan membuka tabir kerahasiaan itu. Tak ada orang lain yang menyertainya ataupun yang menjadi perantara dengan hamba-hambanya untuk memberitahukan saat terjadinya hari kiamat itu. Para nabi hanya bertugas memperingatkan tentang adanya hari kiamat. Memang hari kiamat merupakan beban yang berat bagi penduduk langit dan bumi, karena pada hari itu segala amal perbuatan mereka akan diperhitungkan dan juga sukar bagi mereka, karena mereka tidak mengetahui saat kiamat itu terjadi. Kiamat itu akan terjadi dengan tiba-tiba pada saat mereka lalai dan tidak menyadarinya. Bagi orang yang sibuk dengan amal kebajikan serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi hari akhir itu, kapanpun terjadi peristiwa dahsyat itu, dia sudah siap sedia menghadapinya. Kemudian Allah menegaskan lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bahwa orang-orang musyrik itu bertanya kepada beliau tentang hari kiamat karena mereka menganggap seakan-akan Nabi mengetahuinya. Jika Nabi tidak mengetahuinya, Nabi dapat langsung bertanya kepada Allah. Maka Allah memerintahkan kembali kepada Nabi untuk menandaskan bahwa saat terjadinya hari kiamat itu tetap rahasia Allah. Dia sajalah yang mengetahui saat terjadinya kiamat itu. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya dan tidak ada orang yang akan diberi ilmu untuk mengetahui mengapa Allah merahasiakan terjadinya kiamat itu dan apa hikmah yang terkandung dalam merahasiakan itu. Dan banyak manusia yang tidak tahu mana yang patut ditanyakan dan mana yang tidak patut ditanyakan. Menurut zahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, tidak mengetahui saat hari kiamat itu. Beliau hanya mengetahui dekatnya hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, aku diutus dan datangnya hari kiamat itu seperti dua ini, sambil memperlihatkan telunjuknya dan jari tengahnya. Riwayat At-Tirmidzi. Maksudnya jarak waktu antara beliau dengan hari kiamat dekat seperti jarak antara dua jari tersebut. Meskipun Allah merahasiakan saat terjadinya hari kiamat itu, namun Allah telah memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, tanda-tanda sebelum kiamat itu terjadi. Allah berfirman,
fahal yanduruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang? Surat Muhammad ayat 18. Maka suatu tanda yang nyata bahwa kiamat itu sudah dekat ialah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, sebagai nabi terakhir kepada umat manusia. Dengan kebangkitan beliau itu sempurnalah bimbingan keagamaan oleh Allah kepada manusia. Berarti sempurna pula kehidupan kerohanian dan kehidupan material. Namun sesudah kehidupan materi itu mencapai puncaknya, tibalah kehancuran dan kemusnahan. Dalam hadis banyak pula tanda yang menerangkan tentang terjadinya hari kiamat itu. Di antaranya ialah keinginan manusia memiliki harta benda atau kebutuhan materialnya atau kebutuhan materinya saling bertentangan dengan keinginan kepada kepuasan rohani. Pada suatu masa manusia mengutamakan kebutuhan spiritual yang diutamakan dan kebutuhan materi yang dikalahkan. Kemudian dimenangkan lagi kebutuhan material bersamaan dengan perkembangan kesesatan, kejahatan, kemungkaran dan kekufuran, hingga datanglah hari kiamat pada saat manusia bergelimbang dalam kejahatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita senantiasa beriman takwa, hidup hasanah, mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Surat Ali Imran ayat 102 sampai 200 dan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, berikanlah kepada kami semua kejayaan, selamat dunia akhirat, dan berikan kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, berikan keselamatan kepada saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin kaum muslimat yang melaksanakan ibadah haji, berangkat dalam keadaan selamat, di sana dalam keadaan selamat, dan pulang lagi dalam keadaan selamat, dan jadikanlah hajinya haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan seluruh pendiri lembaga kursus baca Al-Quran di Islamic Center ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman, presiden kami, menteri kami, dan seluruh pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.